Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Jumat 21 Juli 2023 dengan headline berita pagi ini. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur merilis hasil sementara data pemilih potensial di Kabupaten Flores Timur yang belum melakukan perekaman KTP elektronik sebanyak 10.075 orang. Sebanyak 39 dusun di Kabupaten Sika hingga saat ini belum dialiri listrik. Kondisi ini membuat warga sangat kesulitan dalam beraktivitas setiap hari. Bersama saya, Femi Sari Ora, inilah berita selengkapnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur merilis hasil sementara data pemilih potensial di Flores Timur yang belum melakukan perekaman KTP elektronik sebanyak 10.057 orang. Laporan Suimam. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, Marianus Hawaton, kepada RRI melalui sambungan telepon pribadinya, Kamis 20 Juli 2023 menjelaskan, terkait jumlah tersebut merupakan data yang belum dipastikan valid, karena untuk sementara mereka ini merupakan data pemilih potensial, orang-orang yang tidak merantau atau tidak ditemukan keberadaannya, dan juga belum melakukan perekaman. Dikatakan, sebanyak 10.057 orang ini, by name-nya sudah ditemukan dan sudah dirinci per desa kelurahan, sehingga langkah strategis yang akan dilakukan oleh pihaknya adalah Dinas membangun koordinasi dengan KPUD serta desa kelurahan plus SMA, SMK sederajat untuk melakukan pelayanan dokumen kependudukan yang terfokus pada perekaman. Data-data yang ada ini by name dan by address sebagian besar sudah kita turunkan kepada para kepala desa. 2 hari yang lalu memang ada pertemuan dengan para kepala desa, sekitar 50-an kepala desa. Data ini sudah kita serahkan dan kepala desa mereka sedang berkoordinasi di tingkat desa, menyiapkan segala sesuatu. Artinya bahwa nama-nama yang termuat di dalam nama-nama yang terdata itu paling tidak ketika kami turun melakukan perekaman, mereka sudah ada di tempat. Menurutnya, langkah-langkah strategis pelayanan yang dilakukan ini sangat mempermudah warga untuk memiliki KTP elektronik secepatnya, namun harus dibarengi dengan ketersediaan belangko yang ada, karena kendala yang sering terjadi, belangko KTP sering mengalami kekurangan, tidak sesuai dengan jumlah yang melakukan perekaman. Mudah-mudahan persoalan belangko ini tidak dialami oleh kami di Flores Timur saja. Kami selalu mengalami kesulitan itu. Minggu lalu kita ajukan permohonan, kita minta 10.000, dilayani 1.000 belangko. Padahal cakupan perekaman kami itu sudah 90,02%. Jadi sudah sekitar 190.231 orang umur wajib KTP yang sudah kita rekam dari 211.318 wajib KTP. Posisi sekarang yang siap untuk kita cetak KTP-nya itu sekitar 3.233 orang. Ketersediaan belangko ini memang kita sudah berusaha ya, cuman ya dikasih seperti itu ya terima saja. Ditambahkan bagi 10.057 orang yang belum memiliki KTP elektronik di Flores Timur, pihaknya menargetkan sebelum pelaksanaan pemilu semuanya sudah terrealisasi. Sebanyak 39 dusun di Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga saat ini belum dialiri listrik. Kondisi ini membuat warga kesulitan dalam beraktivitas setiap harinya. Laporan Firanda Garus. Kepada RRI, Manajer UPLN UP3 FBT Agung Wibowo mengatakan alasan utama dari ketiadaan aliran listrik di wilayah tersebut yakni akses jalan menuju masih sulit dijangkau kendaraan dan tidak adanya jaringan listrik sekitar dusun. Menurutnya, sebelum mengaliri listrik, pihaknya terlebih dahulu harus melakukan perluasan jaringan yang tentu saja membutuhkan anggaran besar dari pemerintah pusat. Saat ini pihaknya telah melakukan survei lokasi di dusun yang belum teraliri listrik. Dari survei tersebut kemudian diteruskan
komitmen pada pemerintah pusat untuk mendapatkan anggaran penyertaan modal negara. Dari 39 dusun yang disurvei, baru 4 dusun disetujui dan menjadi prioritas pembangunan jaringan listrik tahun 2024, yakni Dusun Bora Blupur, Dusun Todang, Dusun Rohe, dan Dusun Wojong. Jadi ada beberapa desa yang diminta dari pihak Pemda untuk diprioritaskan. Misalkan beberapa dusun kami anggarkan di tahun 2025. Apabila Pemda menghendaki segera dilistriki, maka kami akan berkoordinasi dengan teman kami namanya UP2K untuk segera memprioritaskan dan menggeser ke tahun 2024. Selanjutnya, sesuai dengan mandat pemerintah, yakni listrik harus dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, termaksud bagi yang tinggal di pedesaan, PLN di daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah telah berkomitmen untuk tetap berupaya membantu membangun jaringan listrik meskipun akses jalan dan mobilisasi masih sulit. Maka dari itu dirinya meminta dukungan dari para perangkat desa hingga warga agar mempermudah proses pemasangan jaringan nantinya. Jadi harapan kami, misalkan belum ada akses jalan, minimal kami diberikan lokasi titik-titik tiang yang harus kami bangun. Jangan sampai yang sudah terbangun, jalan baru dibuat, nanti kami harus memindahkan tiang lagi. Karena itu tidak ada mata anggarannya yang khusus gitu. Kami sangat berterima kasih apabila dari pihak Pemda, kecamatan atau desa membantu inisiasi proses jalan. PLN UP3 FBT terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang belum dialiri listrik dan bersurat kepada para bupati, camat hingga RT dan RW untuk mendata desa atau dusun mana saja yang hingga saat ini belum dialiri listrik. Adapun solusi yang ditawarkan kepada pemerintah daerah, salah satunya penyediaan tabung listrik melalui anggaran pemerintah daerah. Tabung listrik tersebut bisa digunakan pada malam hari dan bertahan 8 hingga 12 jam. Masyarakat hanya perlu mengisi daya listrik di kantor desa setempat atau lokasi yang sudah dialiri listrik. RRI Verenda Garus melaporkan. Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah RSUD ND gelar kegiatan forum konsultasi publik membahas standar pelayanan di RSUD ND. Laporan Rovinus Mula. Kegiatan forum konsultasi publik dihadiri pemangku kepentingan, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan akademisi, jajaran manajemen RSUD ND, bagian organisasi dan tata laksana pemerintah daerah Kabupaten ND, perwakilan media. Acara konsultasi publik berlangsung di ruang rapat RSUD ND pada Kamis 20 Juli 2023. Direktur RSUD ND Dr. Carolina M. Fiani Sunti, SPPK, saat membuka kegiatan mengatakan forum konsultasi publik diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Permen PAN RB nomor 16 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara pelayanan publik. Dr. Carolina M. Fiani menjelaskan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban sebagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, maka RSUD ND wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah ND. Dr. Fiani mengatakan adapun maksud dan tujuan kegiatan forum konsultasi publik adalah agar masyarakat mengetahui dan berperan serta dalam penyusunan standar pelayanan publik di RSUD ND sehingga masyarakat yang mendapat pelayanan dapat menilai kualitas layanan yang diberikan, apakah pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Rumah Sakit Umum Daerah ND sebagai salah satu fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan FPL di Kabupaten ND dituntut memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat atau publik yang dilayaninya. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, maka RSUD wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik SPP di Rumah Sakit Umum Daerah ND. Uji publik dalam bentuk forum konsultasi publik perlu dilakukan untuk mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait dalam menyusun standar pelayanan publik. Dr. Fiani mengatakan dilaksanakan forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan saran dari masyarakat
berkaitan dengan standar yang telah disusun oleh manajemen RSUD ND untuk kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaannya. Sementara rancangan draft standar pelayanan publik merupakan materi yang didiskusikan akan disampaikan kepada publik sejumlah 37 SPP. Dari setiap SPP tersebut yang disampaikan ke publik adalah komponen proses penyampaian layanan yang meliputi 6 komponen, yakni persyaratan sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya, tarif, produk layanan, dan penanganan pengaduan, saran, dan masukan. RRI Enderofins Vula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Para pelaku UMKM di Kabupaten Ngada berharap adanya dukungan dari pemerintah berupa bantuan dana bagi pengembangan usaha dan pemasaran hasil produksi. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Kabupaten Ngada memiliki potensi kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan untuk industri rumah tangga, diantaranya adalah pangan lokal untuk usaha kuliner maupun potensi alam yang bisa diolah menjadi kerajinan tangan yang banyak diminati oleh konsumen baik lokal maupun mancanegara. Saat ini para pelaku UKM di Kabupaten Ngada mulai tumbuh dengan berbagai usaha yang digeluti, baik berupa usaha rumahan dengan skala kecil maupun usaha dengan skala yang lebih besar. Hasil industri rumahan para pelaku UKM ini mulai diminati para wisatawan lokal maupun mancanegara. Keunikan hasil pengolahan industri rumah tangga berbentuk anyaman dan ukiran serta souvenir berbasis kearifan lokal misalnya memiliki nilai historis dan seni yang unik sehingga diminati oleh wisatawan dengan harga jual yang tinggi. Hal ini sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat yang bergelut dalam dunia usaha kecil dan menengah. Para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Ngada berharap adanya bantuan dana usaha dari pemerintah agar dapat mengembangkan usaha mereka. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ngada Paskalis Wale menjelaskan perhatian pemerintah baik pusat dan provinsi serta daerah sangat dibutuhkan dengan memberikan dana bantuan usaha bagi usahawan kecil agar dapat mengembangkan usaha dengan skala yang lebih besar dan membantu pemasaran hasil produksi keluar daerah. Di UKM Kabupaten Ngada kita bersyukur bahwa ada pelaku UKM secara mandiri memberikan pelayanan terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Ngada. Yang terdata di Dinas Koperasi dan UKM ini ada 10.342 UKM. Itu dengan jenisnya bervariasi, ada jasa, kemudian juga ada perhotelan dan semuanya. Ya, itu yang kami lakukan pendataan. Terhadap para pelaku UKM juga kita lakukan kegiatan pembinaan, pendampingan melalui bimbingan teknis, ya, bimbingan teknis terhadap usaha, jalannya usaha, manajemen. Kemudian dengan berbagai hal yang kita lakukan melalui bantuan. Kondisi kebangkitan ekonomi di daerah melalui UKM belum berjalan maksimal karena masih kecilnya dana bantuan pemerintah. Kondisi ini membuat para pelaku UMKM sulit mengembangkan usaha untuk lebih maju dengan meningkatkan produksi pengolahan dan belum tersedianya ruang pemasaran yang luas agar pertumbuhan ekonomi baru bisa terwujud secara baik. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Peringati Tahun Baru Hijriah 1445 Hijriah, Miss Fatimiyah ND gelar aksi pungut sampah di Pantai Kota Raja ND. Laporan Lady Badin. Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, Miss Fatimiyah ND menggelar aksi pungut sampah di Pantai Kota Raja ND sekaligus mengakhiri kegiatan Matsama atau masa ta'aruf siswa baru madrasah tahun ajaran 2023-2024 pada Kamis 20 Juli 2023. Kepala Sekolah Miss Fatimiyah ND Nurdin Hasan SPD mengungkapkan bahwa kegiatan aksi pungut sampah ini diikuti oleh seluruh siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 berjumlah sekitar 358 siswa bersama para guru. Dirinya mengungkapkan lewat kegiatan aksi pungut sampah ini anak diajak untuk belajar dari alam dan mencintai serta menjaga alam sekitar untuk tetap indah, bersih dan lestari. Ini kegiatan Miss Fatimiyah itu adalah kegiatan peringatan Tahun Baru Hijriah
sekaligus dengan penutupan masa orientasi siswa madrasah atau matsama tahun 2023-2024. Ini yang ikut dalam kegiatan ini seluruh siswa Miss Fatimiyah mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, kurang lebih ada 358 siswa. Nurdin Hasan juga mengungkapkan selain kegiatan pungut sampah di sekitar Pantai Kota Raja, anak diajak untuk lebih mengenal ikon wisata yang ada di Kota Ende ini, sekaligus siswa diajak untuk berekreasi bersama agar terbentuk rasa persahabatan dan kekeluargaan antar sesama maupun guru. Pertama, karena panorama yang sangat indah yang membuat kami dari Miss Fatimiyah memilih tempat ini. Kemudian yang kedua, kami hari ini sengaja ajak anak-anak untuk main ke pantai supaya biar mereka bisa melihat bahwa Ende itu ternyata punya pantai yang indah seperti ini ya, sekaligus mengenalkan mereka dengan wisata kita di Ende ini. Lalu kami memang sengaja memilih Pantai Kota Raja ini karena memang Pantai Kota Raja ini kan sudah cukup terkenal lah di Ende ini sebagai salah satu spot wisata kita di Ende. Kegiatan hari ini memang kita ambil alam bebas untuk mereka bisa belajar. Selain kegiatan pungut sampah, kegiatan lain juga dilaksanakan seperti menulis karangan terkait Pantai Kota Raja bagi para siswa kelas 4 hingga kelas 6 dan juga kegiatan melukis, menggambar dan mewarnai untuk kelas 1 hingga kelas 3 Miss Fatimiyah Ende. RRI Ende Lady Badin melaporkan. Sekian warta berita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fimi Sari Ora. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.